Terkesan Bapak mulai tanda kutip oleh banyak pendukung Jokowi dimulai nyinyir dan seterusnya, sehingga ada statement-statement dari Pak Mahfud juga, demokrasi sudah memburuk saat ini, hukum kemudian tidak tegak. Itu sebenarnya karena alasan apa, Pak? Mungkin di forum ini Bapak bisa memberikan semacam konfirmasi atau klarifikasi, Pak. Bagus. Apakah kalau misalnya banyak di luar sana mengatakan Bapak masih sakit hati dan seterusnya, apakah itu benar atau salah, Pak? Ya, orang boleh menilai apa saja, itu hak ya, hak orang menilai. Tetapi begini, sebenarnya kalau saya ngeritik soal hukum dan politik, itu kan jauh sebelum saya jadi menteri. Dan ketika jadi menteri pun kan saya yang selalu bicara di pemerintah ini hukumnya yang kotor. Politiknya yang tidak bersih. Saya di Polhukam kan gitu juga. Oleh sebab itu di DPR pun saya lawan kan. Biasanya orang pementeri takut kalau ke DPR, saya lawan. Anda mau apa? Mau bubarkan ini, bubarkan aja, saya bilang. Kan saya lawan tuh DPR. Karena saya tidak jadi menteri pun, kalau saya berangkap korupsi, membongkar korupsi, lalu DPR menghalang-halangi mungkin karena ada yang berbisik. Saya mengungkap Sambuada menghalang-halangi, ada yang berbisik agar saya dihadang agar tidak terus ikut gitu. Saya lawan kan ke DPR. Itu fakta. Jadi saya itu kritis sejak jadi menteri juga terhadap kawan-kawan juga. Cuma bedanya apa? Sesudah saya tidak jadi menteri, kan kritik saya itu sebenarnya masih tetap saya bicara tentang sistem, tentang kasus, tentang pengadilan. Saya baru nyerang Pak Jokowi sebagai pejabat. Itu kan sesudah 20 Agustus. Sebelum itu kan saya bicara pengadilan busuk. Bapak mengkonfirmasi menyerang Jokowi sebagai pejabat, Pak, sebagai bukan pejabat. Sebagai personal. Bukan, sebagai pejabat. Ya nyebut namanya juga personal yang menjadi pejabat. Sebelum itu kan saya selalu bicara sistem. Jadi sistem pengadilannya busuk, ini hakimnya salah ini dan seterusnya kan. Ini politiknya kotor, politiknya tidak imbang gitu kan. Saya selalu bicara itu. Tapi setelah tanggal 20 itu saya terpaksa bicara. Karena saya melihat pribadi dan kemudian dikonfirmasi oleh publik. Pak Jokowi itu membiarkan semuanya ini terjadi. Sampai yang terakhir itu membiarkan vonis MK itu mau tidak ditaati dengan mengubah undang-undang hanya dalam 1 hari. Kenapa saya nyebut Pak Jokowi? Loh, itu katanya ketika DPR, kenapa putusan MK tanggal 20 kok tanggal 21 sudah ada usul dari presiden untuk perubahan undang-undang. Oke. Iya, ini ada suratnya di presiden kapan nih? Bulan Januari tahun 2024. Loh, putusannya tanggal 20 Agustus, kok suratnya sudah ada tanggal 20 Januari, kan tidak masuk akal. Dan Pak Jokowi mengirim 2 menteri ke DPR untuk membahas itu. Mestinya kan dihalangi. Saya tidak pernah ngirim surat itu. Tapi nampaknya, kalau saya malah cenderung, ini dugaan pribadi, disuruh oleh Pak Jokowi. Tapi oke lah, kalau tidak disuruh kok membiarkan. Kalau tidak menyuruh, kan gitu. Kalau kita cenderung disuruh karena kan sorenya sebelum itu menterinya dipanggil kan, Menkumham. Terus besoknya menghadapi DPR, nah enggak bicara apa-apa. Kalau DPR setuju, saya setuju. Nah di situ saya mulai ini harus disebut nama pejabatnya. Ini presiden, ini Pak Jokowi. Ya saya waktu itu sebetulnya nyebut Pak Mulyono kan. Ya. Tapi itu juga saya minta maaf. Dipersoalkan itu Pak. Ya, kan, masa sih, karena kan Mulyono itu kan nama kecil beliau dan seolah-olah dengan Bapak menyebut nama pengganti Pak Jokowi juga dengan Mulyono, ya kan? Itu seolah mengafirmasi Bapak memang termasuk dari kumpulan-kumpulan teman-teman Prodem yang sedang mendowngrade Pak Jokowi dengan memanggil Mulyono, kan begitu? Waktu itu saya memang agak emosional. Kenapa kok negara dibiarkan begini? Ini sudah konstitusi loh. Kalau soal permainan politik di lapangan agak curang, biasa itu memang dulu negara ini diberdekakan oleh para pendiri agar kita bermain politik sesama anak bangsa kan. Ya curang-curang dikit ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah konstitusi saya tidak bisa menerima. Itu bahaya bagi masa depan bangsa. Oleh sebab itu saya katakan sudah ini Pak Jokowi. Nah itu kemudian itu waktu itu memang momentumnya tepat kan, semua rakyat turun di saat itu, sampai sejak itu kan Pak Jokowi lalu memang menurut saya sejarah harus membegitukan
situasi ini agar landai seperti sekarang kan sudah landai ya. Oke lah, kita masih menghadapi pergolakan politik, tapi kira-kira tidak akan ada ancaman lagi terjadinya sebuah hegemoni yang dinastik menurut saya. Tinggal sisa-sisanya inilah residu-residunya ya kita selesaikan baik-baik sebagai bangsa. Sehingga benar kata Mas Budi, Pak Jokowi, wah Pak Mahfud tuh Menko yang paling lama. Menurut saya sangat dekat dengan beliau. Dan saling kalau bicara sangat sama-sama sangat sopan. Gitu, bicara selalu hal yang penting-penting dan apapun yang beliau katakan pasti deliver kalau saya. Pak Mahfud itu urusan HAM. Urus, ya Pak begini cara. Setuju Bapak, setuju, selesai. Gitu. Bapak pernah ditegur nggak sih Pak selama menjabat karena belum misalnya anggap saja undang-undang perampasan aset kok belum ada progres kan gitu. Bapak pernah ditegur nggak sih Pak terkait hal-hal yang belum Bapak jalankan misalnya oleh Pak Presiden? Saya enggak pernah ditegur oleh Pak Jokowi, tapi dia memberi perintah yang yang harus saya lakukan. Karena misalnya macet di DPR seperti undang-undang perampasan aset saya memang sejak awal Pak Jokowi minta 2 Pak Mahfud nih kalau korupsi mau diberantas. Apa itu Pak? 1 undang-undang perampasan aset, 2 undang-undang pembatasan belanja uang tunai. Saya ajukan tuh di awal pemerintahan ke DPR. DPR semula oke Pak, kami setuju nih perampasan aset dulu yang belanja tunai itu. Tidak usah dulu, ini sangat berisiko dan macam-macam, biar kami yang ambil alih ini, nanti usul kami yang perampasan aset dari Presiden. Masuk itu di tahun 2020 sebagai prolegnas prioritas. Tapi akhir 2020 pas musim Covid itu DPR tidak mau. Pak, ditunda dulu Pak, tunda dulu Pak. Sampai akhirnya di tahun 2023 saya ungkit lagi. Kenapa ini kan sudah 3 tahun lebih kok tidak dibuka. Sebenarnya kalau soal undang-undang perampasan aset itu Pak Jokowi itu sangat ingin, karena selalu setiap ketemu saya. Bapak lapor nggak sih Pak kenapa macetnya perampasan RUU perampasan aset itu di DPR? Kendalanya di mana? Lapor. Apa respon beliau? Kan selalu tanya beliau, Pak Mahfud kenapa ini undang perampasan aset kok lambat banget? Ini korupsi kita makin merajalela kalau begini. Pak di DPR Pak, saya bilang surat Bapak udah 2 kali ke sana nih, saya bilang. Tapi DPR-nya enggak mau. Nah dan DPR itu menurut Pak Bambang Pacul karena DPR itu hanya Korea-Korea aja. Gitu. Ya kan? Saya bilang itu ke Pak Anu. Artinya apa Pak? Artinya Bapak harus berhubungan langsung dengan ketua partai. Kalau saya dengan DPR bisa. Tapi kalau ketua partai bilang tidak, itu enggak bakal Pak di DPR. Oh ya udah katanya. Saya undang besok ketua-ketua partai agar ini diutamakan. Kalau ketua partai tidak mau, ya saya keluarkan perpu. Presiden nih bilang ke saya. Kalau ketua partai tidak mau juga, saya keluarkan perpu lah kata Presiden waktu itu. Dan Presiden bicara itu secara terbuka. Ketika indeks persepsi korupsi anjlok ke 34, kan Presiden panggil Jaksa Agung, Ketua KPK, saya, Kapolri, lalu mengumumkan undang-undang perampasan aset supaya segera diselesaikan. Itu terbuka Presiden beredar anunya gitu. Jadi kalau dalam soal itu Presiden ya memang serius itu undang-undang perampasan aset. Nah saya sudah bilang mau keluarkan perpu mau apa itu kan terus sibuk pencalonan Wapres. Saya juga jadi Cawapres kan. Itu enggak tersambung sampai saya mundur, perpunya enggak keluar juga. Enggak apa-apa. Nah, itu berarti tidak mudah mengeluarkan perpu. Secara umum 5 tahun terakhir periode terakhir ya ketika Pak Mahfud 4 tahun ada di sana, dalam hal penegakan hukum dan demokrasi, kalau boleh Bapak menilai dari 0 sampai 10 itu di angka berapa Pak? Kalau kita mengacu 2 minggu menjelang Pak Jokowi turun nilai penegakan hukum saat ini. Penegakan hukum menurut saya sudah ada di kisaran nilai 6. 6 Pak ya? 6. Kalau politik dan keamanan itu 75 sampai 80. Yang paling tinggi di atas itu di bidang demokrasi barangkali Pak? Di bidang demokrasi kalau berdasar indeks persepsi yang dibuat oleh Bappenas, oleh lembaga yang dunia itu turun kita. Ada di demokrasi cacat. Berarti Bapak memberi nilai berapa itu Pak untuk demokrasi selama pemerintahan 5 tahun terakhir? Demokrasi Pak mungkin 5. 5. Karena merah Pak ya demokrasi. Merah, ada kemajuan dan ada kemunduran yang lebih besar. Nah, kemajuannya di mana?
Misalnya kemajuannya itu kebebasan rakyat sekarang bagus. Kan tidak ada orang mengajukan pendapat, demo lalu ditangkapi ya di zaman terakhir ini. Tidak ada kan. Sudah berpendapat tapi dilawan dengan lain, dengan buzzer, dengan apa. Itu tidak apa-apa. Bagian menurut saya itu kemajuan juga bahwa orang tidak ada ditangkap karena menyatakan pendapat. Banyak orang mengatakan itu yang pakai ITE itu ditangkap gitu, itu kan bukan mereka, bukan penyerang pemerintah loh yang ditangkap. Itu soal konflik antar pemahaman agama di bawah, iya kan? Konsep tentang apa namanya ketuhanan, tentang apa yang itu yang kemudian diajukan ini apa menghina agama Buddha, ini menghina ketuhanan Kristen, ini kan itu yang banyak menggunakan ITE. Kalau yang politik ya hampir tidak ada lah. Atau malah kalau ada juga yang dari pendukung pemerintah kan ada. Oke. Iya kan? Hurrah!